Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Iswan Nurul Mutakin dengan NPM 2006081. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya pahami tentang multimedia. Multimedia, multi artinya banyak, dan media itu alat. Secara garis besar, multimedia menyediakan teks, suara, gambar, animasi, dan juga video yang dibuat semenarik mungkin dengan tools yang tersedia. Mungkin seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, Freehand, dan lain-lain. Yang selanjutnya, sejarah multimedia. Pada tahun 1983 sampai 1986, digitalisasi multimedia dengan kemunculannya Piutron, Knight Rider membuat sebuah proyek yang memberikan akses berita kepada halayak sebelum berita tersebut dicetak pada koran. Yang kedua, 1988, World Wide Web atau yang dikenal WWW mulai berkembang dan memunculkan banyak pionir laman berita dari berbagai media berita, contohnya seperti CNN, The Chicago Tribune, dan New Observer. Dan yang ketiga, pada 1994, Electronic Telegraph menjadi koran berbasis daring pertama di Eropa. Yang selanjutnya, 1995 di Indonesia, pionir pertama koran daring adalah Republika dan Kompas pada tahun. Kemunculan koran daring ini disebabkan oleh mulainya meningkat sejumlah pengguna internet di Indonesia. Yang kelima, 1996, Tempo juga turut meluncurkan interaktif pada tahun maksud saya kemunculan Tempo interaktif sebagai pengganti koran cetak. Tempo yang berhenti beredar akibat diberhentikannya oleh pemerintah pada tahun 1994, sehingga konten yang ada pada laman Tempo berbeda dengan laman-laman berita yang lain. Tempo interaktif cenderung menyuguhkan konten berupa wawancara dengan narasumber dan profil tokoh. Dan yang terakhir, pada 1998, perubahan mulai terjadi ketika Detikcom muncul pada tahun tersebut. Berbeda dengan laman berita yang lain, Detikcom lebih mengutamakan kecepatan dalam menyampaikan berita. Unsur berita yang digunakan hanya apa, siapa, dan di mana. Perubahan ini mulai dilakukan karena situasi Indonesia pada saat itu sedang sangat bergejolak. Informasi mengenai gerakan reformasi selalu muncul setiap saat dan dari berbagai daerah, sehingga kecepatan dalam mendapatkan informasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu dari sejarah. Selanjutnya, contoh penerapan multimedia. Yang pertama, bisnis. Dalam bisnis, aplikasi online shop dan untuk promosi bisa dilakukan dengan menggunakan banner, spanduk, contohnya poster ataupun iklan yang disajikan dalam berbagai desain yang menarik. Yang kedua, bidang informatika. Dalam bidang informasi atau yang dikenal dengan bidang informasi dan komunikasi, sudah banyak diketahui bahkan setiap harinya masyarakat menggunakan perangkat HP, TV, radio untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, game. Game ini bisa berupa game edukasi yang interaktif atau asah otak,
maupun teka-teki maupun juga game online. Yang selanjutnya virtuality. Ini bisa digunakan dalam berbagai kebutuhan seperti presentasi, hiburan, pemodelan, dan lain-lain. Dengan menggunakannya reality ini akan membuat kita seakan-akan melihat objek atau sesuatu yang nyata sehingga bisa menarik perhatian dan juga minat orang lain. Pembuatan virtuality dapat dilakukan secara sangat rinci di setiap bagiannya sehingga objeknya akan terlihat seperti sangat nyata atau yang dikenal juga 3 dimensi. Yang selanjutnya iklan. Yang selanjutnya iklan. Seperti penggunaan pada brosur, iklan spanduk TV, iklan TV, iklan banner, dan lain-lain. Tentunya itu menggunakan multimedia. Yang selanjutnya bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan kemarin kita mengalami pandemi kan. Nah, di pandemi itu kita menggunakan aplikasi sepertinya aplikasi Zoom untuk melaksanakan belajar online. Nah, itu contohnya aplikasi Zoom untuk media interaktif. Yang selanjutnya film. Dalam film contohnya multimedia juga menghasilkan 2 dimensi, film kartun-kartun, dan 3 dimensi, film-film action atau yang lainnya, drakor dalam film menggunakan media multimedia seperti kamera, pengambilan video, editing video, dan masih banyak yang lainnya. Dalam hiburan, produk multimedia seperti yang tadi, seperti film, penyajian video layar tancap, tontonan yang disajikan pun menggunakan TV ataupun dalam media internet, dan segala hal yang bisa menghibur lainnya. Oke, udah mungkin segitu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap atau salah dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.